Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 ingin menampilkan hasil diskusi kelompok kami tentang menjaminkan pledging atau menjaminkan piutang. Dengan anggota kelompok yaitu Naurah Nazifah, Robi Rahman, dan saya sendiri Tamara Damon. Pada materi kali ini, kami akan menjelaskan tentang definisi pledging, keunggulan dan kelemahan pledging, perhitungan biaya efektif, dan contoh pendanaan dalam dunia nyata. Nah, definisi pledging akan saya jelaskan sendiri. Pledging. Sebelum saya menjelaskan tentang pledging, saya akan menjelaskan tentang piutang terlebih dahulu. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan kepada pihak-pihak lain, baik berupa uang, barang, ataupun jasa yang dijual secara kredit. Nah, dalam akuntansi, piutang menunjukkan tuntutan dari pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan penerimaan sejumlah uang tunai. Pledging sendiri adalah piutang yang digunakan sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit jangka pendek. Biasanya jumlah kredit akan dinyatakan dalam persentase sebesar 70-80% dari piutang yang dijaminkan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan pledging akan dijelaskan oleh Saudari Naurah Nazifah. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu materi tentang keunggulan dan kelemahan dari pledging. Keunggulan dari pledging ada beberapa macam. Yang pertama, prosesnya cepat. Yang kedua, efektif dan efisien terhadap waktu. Yang ketiga, terkadang kreditur menyediakan jasa pengelolaan piutang yang dapat menghemat biaya perusahaan. Selanjutnya itu kelemahan dari pledging. Ada memakan biaya yang lumayan banyak. Selanjutnya, materi tentang perhitungan biaya efektif dari sumber dana. Tingkat bunga efektif pledging dapat dicari dengan rumus bunga nominal ditambah biaya terkait dikurang penghematan, lalu dibagi dengan pokok pinjaman, dikali dengan 360 per periode kredit. Sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Naurah Nazifah. Selanjutnya yaitu materi tentang contoh pendanaan dalam dunia nyata akan dijelaskan oleh Saudara Robi Rahman. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pledging piutang dalam dunia nyata. Soalnya, yang pertama itu, rata-rata piutang PT ANA mencapai 800 juta rupiah. Semua piutang akan dijaminkan ke bank yang akan memberikan kredit sebesar 75% dari rata-rata piutang selama 60 hari dengan suku bunga 18%. Di samping itu, PT ANA dibebani processing fee sebesar 0,5% per bulan untuk piutang yang dijaminkan. Jika perusahaan menyerahkan pengelolaan piutang pada bank dan dapat menghemat biaya pengelolaan 1 juta rupiah per bulan. Berapakah biaya efektif dari pledging piutang ini? Dari soal contoh kasus ini diketahui rata-rata piutang 800 juta, kreditnya yang bisa dari 800 juta ini 75%, yaitu 600 juta. Kemudian periode kreditnya 60 hari. Kemudian bunga nominal bunganya 18% dan biaya terkait atau processing fee-nya 0,5% per bulan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada penyelesaiannya. Mencari pinjaman yaitu 75% dikali 800 juta piutang yang kita jaminkan. Maka dapat kita pinjam di jaminan tadi yaitu 600 juta. Kemudian biaya terkait
Biaya terkaitnya yaitu biaya pemrosesan atau processing fee sebesar 0,5% dikali 2 bulan periode pinjaman dikali 800 juta jaminan yang kita jaminkan. Maka dapat processing fee-nya sebesar 8 juta rupiah. Kemudian nominal bunga 18% dikali 600 juta total pinjaman dikali 60 hari periode pinjaman per 360 hari sama dengan 18 juta rupiah. Maka mencari tingkat bunga biaya efektif dari pledging piutang ini yaitu 18 juta ditambah 8 juta dikurang 2 juta biaya penghematan dibagi 600 juta dikali 360 dibagi 60 sama dengan 24%. Nah, tadi di soal contoh kasus memakai kata jika. Jika perusahaan menyerahkan pengelolaan piutang kepada bank, maka akan menghemat biaya yaitu sebesar 1 juta per bulan. Karena periode waktu penerimaannya 2 bulan, maka biayanya yang dapat dihemat menjadi 2 juta. Sehingga presentasinya jadi 24%. Kalau pihak perusahaan tidak menyerahkan pengelolaan pledging piutang ini kepada bank, bisa saja. Namun tentu presentasinya akan jadi besar. Kalau jadi besar, contohnya saja yaitu 26% kalau 2 juta ini dihilangkan. Oleh karena itu, lebih baik pihak perusahaan menyerahkan pengelolaan piutangnya kepada pihak bank untuk meminimalisir risiko. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Robi. Sampai di sini dulu hasil presentasi kami. Salah dan jagal mohon dimaafkan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.